Kita semua kan punya sesuatu yang ingin disampaikan ya. Semacam kontribusi yang mau kita berikan. Steve Jobs dulu bilangnya membuat penyok di alam semesta. Keren banget. Tapi masalahnya, seringkali kita bingung, harus mulai dari mana biar suara kita, ide kita, itu benar-benar didengerin orang. Dan seringkali kita kejebak asumsi gitu. Kita lihat para ahli, para pemikir hebat, dan kita mikir, wah mereka pasti punya bakat jenius atau semacam kelebihan khusus yang kita nggak punya. Nah, pas banget. Hari ini kita punya sumber yang relevan banget buat Anda. Kita akan bongkar sebuah buku, judulnya Stand Out, karya Dorie Clark. Ini bisa dibilang semacam peta jalan ya. Panduan buat jadi seorang ahli yang diakui atau yang sekarang populer disebut thought leader di bidang kita. Penting buat digarisbawahi ya, tujuannya itu bukan soal ketenaran semata, bukan cuma jadi terkenal, tapi lebih ke gimana ide-ide Anda itu bisa kasih dampak yang nyata, benar-benar memecahkan masalah, menginspirasi orang. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini adalah menyaring strategi yang paling praktis, yang paling bisa langsung diterapkan dari buku ini. Kita mau cari tahu gimana caranya Anda bisa nemuin ide unik Anda, bangun pengikut yang loyal, dan ya akhirnya mengubah keahlian jadi pengaruh nyata. Betul. Kita akan lihat dalam 3 tahap besar seperti yang dijelaskan di buku. Pertama, gimana menemukan ide terobosan. Kedua, gimana membangun audiens di sekitar ide itu. Dan ketiga, langkah-langkah konkret buat mewujudkan semuanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya thought leader itu? Buku ini ngasih definisi yang menarik banget. Katanya, ini bukan soal jadi terkenal kayak misalnya Kim Kardashian, yang dikenal karena personanya. Menjadi thought leader, itu artinya Anda dikenal karena ide Anda. Dan Anda punya pengikut yang terinspirasi oleh ide-ide itu. Tepat. Dan skala itu juga penting buat dipahami. Ini nggak harus selalu skala global kan? Anda bisa jadi thought leader di perusahaan Anda, di komunitas Anda. Yang penting itu dampaknya bukan jangkauan ketenarannya. Betul. Tapi ternyata jalannya nggak selalu mulus. Ini bisa beresiko banget. Buku ini ngangkat kisah Diane Mulcahy dari Kaufman Foundation. Dia ini riset soal imbal hasil dari modal ventura. Investasi ke startup yang berisiko tinggi itu ya? Iya. Dan temuannya, wah, mengejutkan. Ternyata imbal hasilnya itu rendah banget. Sesuatu yang bisa dibilang tabu lah buat dibicarakan di industri itu. Nah, ini bagian yang gilanya. Reaksi yang dia hadapi itu bukan tepuk tangan, tapi ancaman. Orang-orang di industri itu bilang ke dia, kau nggak akan pernah bisa kerja di bidang ini lagi. Serius? Sampai segitunya? Iya, ini nunjukin kalau berbagi ide yang berani, yang menantang status quo, itu seringkali butuh keberanian yang luar biasa. Laporannya itu mengungkap kalau pemodal ventura dibayar mahal terlepas dari kinerja investasinya. Ini memicu badai kritik, tapi di sisi lain ini memulai percakapan yang sangat penting. Wah, oke. Kisah Diane Mulcahy tadi itu kan intinya soal keberanian menantang asumsi ya. Nah ini sebenarnya jadi petunjuk pertama dari buku ini tentang cara menemukan ide besar Anda. Kuncinya bukan nunggu ilham turun dari langit gitu. Tepat sekali. Kuncinya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan teknik pertama yang dibahas itu persis seperti yang Dan lakukan. Tantang asumsi-asumsi yang udah mendarah daging di bidang Anda. Contoh terbaik lainnya tuh Robert Cialdini, ahli persuasi itu. Cialdini. Kisahnya luar biasa sih. Jadi selama bertahun-tahun mahasiswanya nanya terus, Profesor, ini eksperimen di lab Anda beneran berlaku nggak sih di dunia nyata? Pertanyaan yang wajar banget kan? Tapi banyak akademisi mungkin bakal, udahlah diabaikan aja. Tapi Cialdini enggak. Dia nganggep pertanyaan itu serius banget. Dia sadar ada celah di situ. Terus apa yang dia lakuin? Ini bagian yang paling menarik. Dia menyamar. Betul. Sesuatu yang sangat gak lazim buat seorang profesor terhormat. Tunggu. Dia, seorang profesor, ikut pelatihan jadi sales mobil bekas, jadi pemasar. Apa yang mendorong dia sampai segitunya? Rasa penasaran. Dan komitmen pada kebenaran. Dia mau lihat gimana persuasi itu bekerja di alam liar gitu. Bukan di laboratorium yang steril. Dan tindakan nekatnya ini yang membawa dia ke salah satu eksperimennya yang paling terkenal buat United Way. Yang slogan bahkan 1 sen pun akan membantu itu kan? Nah, itu dia. Hasilnya gila, donasi mereka naik hampir 2 kali lipat. Dia pada dasarnya melanggar aturan tak tertulis dunia akademis buat dapat data dunia nyata yang jauh lebih kaya. Dan ini membawa kita ke sebuah refleksi penting buat Anda yang mendengarkan.
Coba deh pikirin, apa asumsi di bidang Anda yang kayaknya nggak pernah dipertanyakan? Atau pertanyaan apa yang sering diajukan anak baru yang sering dianggap naif sama para senior? Seringkali disitulah peluang besar bersembunyi. Oke. Tapi jujur aja nggak semua orang bisa nemuin ide sebesar itu kan, yang bisa mengguncangi seluruh industri. Gimana kalau kita nggak punya ide revolusioner semacam itu? Apa berarti permainannya selesai buat kita? Tentu nggak, buku ini nawarin jalur alternatif yang sama kuatnya, yaitu kembangkan sebuah niche. Curug keahlian yang sangat spesifik. Ini strategi yang cerdas banget. Jadi daripada Anda coba saingan sama media raksasa kayak TechCrunch yang ngeliput semua soal teknologi, Mhm. Anda bisa fokus ke sesuatu yang jauh lebih sempit. Buku ini ngutip Robert Scoble yang nyaranin, jadilah ahli nanoteknologi. Daripada jadi suara ke 1000 soal iPhone terbaru, mending jadi sumber utama soal nanoteknologi. Dari situ baru pelan-pelan berkembang. Dia suka banget contoh Lynette Silver di sini. Dia kan ahli statistik ya, tapi dia nggak mulai karirnya di lembaga riset besar. Dia menerapkan keahliannya itu ke minat pribadinya. Awalnya dia bikin sistem peringkat buat burrito di lingkungannya. Burrito? Serius? Serius, dari burrito ke statistik pemain bisbol, akhirnya dia pakai model yang sama buat politik di blog legendarisnya 538. Jadi dia bukan analis politik profesional awalnya. Dia cuma orang yang punya keahlian statistik, terus dia terapkan di konteks baru di mana keahlian itu ternyata, berharga banget. Saat di mana keahlian unik Anda bisa ngasih nilai tambah, Anda nggak harus jadi nomor 1 di dunia buat mulai. Anda bisa mulai dengan jadi ahli lokal di kantor Anda. Kayak Michael Leckey di Gartner. Dia lihat ada kebutuhan soal coaching, dia dalami itu, dan nggak lama kemudian dia jadi orang yang paling dicari buat urusan coaching di seluruh perusahaannya. Dia jadi ikan besar di kolam kecil. Dan itu jadi platform dia buat tumbuh. Oke, anggaplah kita udah nemuin ide cemerlang itu. Entah dengan menantang asumsi atau nemuin niche yang pas. Tapi ide tanpa pendengar itu kan, ibarat teriak di ruang hampa, ya kan? Nah, disinilah buku ini beralih ke tahap krusial berikutnya, membangun audiens. Dan proses ini nggak dimulai dengan pasang iklan di mana-mana. Buku ini nyaranin buat mulai dari skala kecil, yaitu dengan membangun jaringan rekan sejawat yang solid. Ini bukan soal ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya, tapi soal bangun hubungan yang dalam. Ada contoh bagus tuh dari Care Anderson. Dia jurnalis, dia bikin kelompok pengembangan profesional cuma sama 6 reporter lain. Mereka ketemu sebulan sekali. Bukan buat gosip, tapi buat saling kasih saran, berbagi kontak, saling dukung karir. Dan ini berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Bayangin kekuatannya. Lingkaran sekecil itu tapi begitu dalam dan konsisten. Fondasi kayak gitu yang jadi landasan awal. Tapi tentu aja, setelah itu Anda perlu memperluas jangkauan. Anda perlu bangun audiens yang lebih luas. Dan disinilah buku ini sangat merekomendasikan blogging atau berbagi tulisan secara konsisten. Nah, saya jadi ingat kutipan dari Seth Godin yang ada di buku itu. Dia bilang, aneh banget betapa sedikitnya orang yang mau meluangkan waktu buat berbagi wawasan di platform permanen kayak blog. Semua orang sibuk di media sosial yang sifatnya sementara gitu. Nah, itu dia. Kalau kita hubungan ke gambaran besar, ini soal prinsip timbal balik, resiprositas. Ketika Anda secara konsisten dan murah hati berbagi ide berharga tanpa minta imbalan, orang-orang mulai kenal Anda, mulai percaya sama Anda. Inilah yang disebut membangun platform. Dan platform ini pada akhirnya jadi aset paling berharga. Penulis bukunya sendiri, Dorie Clark, ngalamin ini kan? Dia ditolak berkali-kali pas nawarin ide buku. Penerbit bilang, Anda belum punya platform. Baru setelah dia rajin nulis buat Harvard Business Review, bangun audiensnya sendiri, baru penerbit ngejar dia. Pelajaran yang penting banget di era digital. Punya ide bagus aja nggak cukup. Anda juga harus nunjukin kalau ada orang yang tertarik sama ide itu. Oke, jadi punya jaringan, lalu punya audiens. Ada satu langkah lagi yang bisa melipat gandakan dampak. Mengubah audiens yang pasif itu jadi sebuah komunitas. Komunitas di mana anggotanya saling terhubung. Satu sama lain, bukan cuma ke kita. Contoh paling sempurnanya adalah kisah Help a Reporter Out atau HRO yang didirikan Peter Shankman. Dia ini praktisi humas PR yang tiap hari kebanjiran permintaan dari wartawan yang cari narasumber. Dia bisa dicuek, kan? Atau cuma jawab yang menguntungin kliennya.
Tapi dia lihat ada masalah yang lebih besar di situ. Dia kewalahan, jurnalis juga frustrasi. Jadi dia bikin hal yang sederhana banget. Dia bikin daftar email, dia kumpulin semua permintaan dari jurnalis, terus dia kirim dalam satu buletin harian ke daftar kontaknya yang isinya para ahli. Dia jadi jembatan. Dan itu meledak, gila-gilaan. Di tahun 2010, daftar email itu punya 300.000 pelanggan. Dengan tingkat buka email 79%. Itu angka yang luar biasa tinggi. Dia kan nggak menciptakan produk baru ya, dia cuma jadi perantara yang sempurna. Memecahkan masalah buat dua kelompok yang saling butuh. Dan akhirnya, dia jual perusahaannya dengan nilai yang ya sangat besar. Yang luar biasa dari kisah Haro itu, Peter Shankman nggak menciptakan konten baru tiap hari. Dia cuma lihat dua kelompok. Jurnalis butuh narasumber, ahli butuh publisitas, dan dia jadi jembatannya. Ini insight penting. Kadang ide terbesar itu bukan inovasi produk, tapi inovasi koneksi. Betul, Anda bisa menciptakan platform, entah itu daftar email, situs web kayak Behance buat para kreatif, atau bahkan acara tatap muka. Kuncinya adalah menemukan celah dan menyatukan orang-orang. Oke, menemukan ide, membangun audiens, menciptakan komunitas. Ini semua kedengarannya hebat secara teori. Tapi, mari kita jujur deh. Siapa yang punya waktu buat ngelakuin ini semua di tengah kesibukan? Nah, disinilah bagian ketiga buku ini jadi sangat praktis. Dan poin pertamanya mungkin kedengeran aneh di budaya kerja kita yang selalu aktif ini. Buku ini menekankan pentingnya menyediakan waktu khusus untuk berpikir dan berefleksi. Bukan kerja lebih keras, tapi memberi jeda. Ini kayak paradoks ya. Kita ngerasa harus terus produktif, tapi buku ini bilang justru tekanan waktu yang tinggi itu bisa membunuh kreativitas. Terobosan besar itu seringnya nggak muncul pas kita lagi rapat maraton, tapi justru pas lagi santai. Tepat. Bill Gates kan terkenal dengan Think Weeks-nya itu. Dia menyendiri seminggu penuh cuma buat baca dan mikir. Tentu kita nggak semua bisa kayak gitu. Tapi kita bisa alokasikan 1 jam di akhir pekan atau 30 menit pagi-pagi buat merenung tanpa gangguan. Ruang kosong ini yang seringkali melahirkan ide-ide terbaik. Oke, selain waktu, ada pertanyaan besar lainnya. Uang. Gimana kita bisa biayain semua ini? Buku ini jelas banget, Anda nggak bisa jadi martir. Supaya bisa kasih dampak jangka panjang, pekerjaan Anda harus berkelanjutan secara finansial. Betul. Dan ada beberapa model di sini. Ada yang premium, kayak Alan Weiss, dia pasang tarif tinggi banget buat bimbingannya. Di sisi lain, ada Ramit Sethi yang jual kursus online. Nah, yang menarik itu kisah Ramit. Waktu dia pertama kali meluncurkan produk berbayar, Dia dihujat abis-abisan kan, dituduh menjual diri karena sebelumnya selalu kasih konten gratis. betul sekali. Dan ini momen krusial buat dia. Dia bisa aja nyerah, tapi dia analisis datanya dan sadar sesuatu yang penting. Keluhan itu cuma datang dari sebagian kecil audiensnya. Sebuah minoritas vokal yang berisik yang emang dari awal nggak akan pernah mau bayar. Sementara itu ribuan orang lain dengan senang hati membeli dan dapat manfaat. Jadi, pelajarannya buat kita semua adalah fokus kasih nilai ke orang yang tepat, yaitu audiens yang menghargai pekerjaan Anda dan bersedia mendukungnya. Jangan biarkan suara negatif dari segelintir orang menghentikan Anda. Tepat. Dan itu membawa kita ke pilar terakhir yang nggak bisa dihindari. Usaha. Nggak ada jalan pintas, buku ini penuh sama kisah-kisah kerja keras yang ya luar biasa. Kisah-kisahnya emang gila. Gary Vaynerchuk begadang sampai jam 4 pagi cuma buat nguasain aplikasi media sosial baru. Atau Angela Lucier yang takut banget ngomong di depan umum, tapi maksa dirinya ngasih 500 lokakarya gratis dalam setahun buat bangun bisnisnya. 500! Ini adalah bagian di mana nggak ada trik rahasia. Pada intinya, para pemain top itu bekerja lebih keras dari orang lain. Penulis Tom Peters, setelah bukunya terbit, dia ngasih 125 pidato dalam setahun buat menyebarkan idenya. Ini soal kemauan buat melakukan pekerjaan yang nggak mau dilakukan orang lain, konsistensi, dan volume yang masif. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita, jalan untuk bisa menonjol dan ngasih dampak itu ternyata cukup jelas ya, meskipun nggak mudah. Dimulai dengan nemuin ide Anda, entah dengan menantang asumsi lama, atau menguasai sebuah niche. Kemudian, Anda bangun pengikut. Mulai dari jaringan kecil yang solid, diperluas jadi audiens, dan idealnya diubah jadi sebuah komunitas. Dan terakhir, Anda bikin semua ini berkelanjutan. Dengan cara apa? Ya, dengan secara sadar, meluangkan waktu buat mikir, nemuin model bisnis yang pas, dan tentu aja,
mengerahkan usaha yang luar biasa dan konsisten. Buku ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penutup yang kuat banget sih. Kebanyakan orang nunggu buat ditemukan, nunggu bos ngasih promosi, atau nunggu Oprah nelpon. Tapi realitasnya peluang terbesar sekarang ini justru terbuka buat siapa aja yang mau proaktif, yang mau kerja keras bangun platformnya sendiri. Buku ini seolah-olah nanya langsung ke Anda, apa ide yang begitu penting buat Anda sampai Anda rela memperjuangkannya? Dan gimana Anda akan mulai menyebarkannya? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, saat Anda memikirkan keahlian dan pengalaman unik Anda, percakapan apa yang seharusnya terjadi di bidang Anda, tapi saat ini belum ada yang memulainya? Dan mungkin yang lebih penting, apa satu langkah kecil sekecil apapun yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai menyuarakan ide itu?